Halo semua teman-teman, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Kelas Sabtu. YouTube ini saya gunakan sebagai tempat berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang kiranya memang layak untuk kita bagikan dan kita ceritakan. Hari ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 14 Juni ya, tahunnya 2025. Ada semangat saya untuk merekam suara saya. Ada berbagai topik yang muncul di kepala, hilir mudik ketika saya rekam. Ada sesuatu yang mengganjal. Tetapi sebagai bagian semangat saya ingin terus belajar bagaimana membuat sebuah konten atau membuat sebuah catatan yang baik. Baik teman-teman, saya ingin masih berbagi cerita berkaitan pendidikan kontekstual. Pendidikan kontekstual yang membebaskan. Judulnya mungkin saya ingin ambil judul itu. Berkaitan pendidikan, apalagi pendidikan kontekstual, kita berbicara pendidikan dahulu. Pendidikan adalah usaha sadar kita bagaimana kita membantu diri kita untuk terus berkembang, terus tumbuh, terus menambahkan sesuatu yang bernilai baru. Baik di sana keterampilan, pengetahuan ataupun kebaikan dalam hati kita. Ada tiga tujuan pendidikan itu seperti itu. Di lain kesempatan saya pernah berbicara tentang 3H ya. Bagaimana pendidikan itu seharusnya membantu kita mengembangkan 3H ini. Yaitu di sana ada singkatan dari head, kepala, heart itu hati, dan hand tangan. Pendidikan membantu kita membuat kita menjadi jauh lebih pintar. Yaitu kepala kita terisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang itu kita butuhkan dan berguna. Yang kedua, pengetahuan membuat kita jauh lebih baik lagi. Seseorang memiliki keterampilan cakap, maka dia akan bisa bersaing atau jika dia masuk dunia pekerjaan, maka semoga dengan kemungkinan besar dia mendapatkan gaji yang lebih baik di antara yang lain. Dan yang ketiga ini faktor penting berkaitan pendidikan yang membuat kita menjadi lebih baik, yaitu heart. Berkaitan ini saya ingin berbicara tentang berkaitan pendidikan kontekstual. Pendidikan yang memang membantu kita menyadari atau menghayati makna segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah lulus pendidikan dengan skala yang saya anggap cukup besar ya, dan waktu hidup kita juga kita sudah mencapai kehidupan yang dewasa. Pendidikan tekstual yang di sana kita mungkin saya bisa katakan kita berkecimpung dengan buku, mengingat, menghafal, mengetahui. Kalau dalam perkembangan Bloom kognitifnya itu dari C1 atau sampai C3 gitulah ya. Tetapi ketika sudah dewasa, maka pendidikan akan harusnya bernilai kontekstual. Kita bisa memahami, bisa mempraktekkan, bahkan bisa membuat. Pendidikan harusnya bisa bersifat itu. Apalagi pendidikan agama. Saya yang dalam keseharian sebagai pengajar agama dan di umur kehidupan juga ya, saya pernah katakan saya memasuki fase kehidupan pertengahan. Ketika pendidikan itu bukan hanya bernilai tekstual, apalagi hanya bernilai sertifikat dan ijazah, maka ada sesuatu yang rasanya kurang. Pada hari lalu saya berbicara tentang bagaimana apakah benar tujuan perjalanan kehidupan kita hanya memperoleh gelar atau memperoleh sertifikat ijazah, lalu kita selesai dengan bekerja dan kita ya memiliki harta yang cukup, ataukah ada sesuatu yang ceritanya lebih? Di tempo hari saya berbagi cerita berkaitan bagaimana ya jika ada seseorang seperti itu, yaitu saya juga katakan baiklah. Saya tidak mau menghakimi sesuatu yang memang senormalnya saja. Atau ada cerita Siddhartha yang memiliki sudut pandang lebih teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui ceritanya,
Siddhartha adalah seorang, ya saya katakan sebelum menjadi Buddha beliau ya manusia biasa. Tetapi karena dengan keinginan yang luhur, keinginan yang menggebu-gebu, maka beliau mencari jawaban bagaimana manusia ini terus-menerus masuk dalam roda samsara, putar balik, putar kiri, putar kanan, berputar-putar, tidak ada endingnya. Tapi ini mungkin frame-nya terlalu besar ya. Jadi di sini saya mungkin berbagi cerita berkaitan frame yang saya bisa ketahui lebih dahulu. Walaupun pengetahuan ini saya tahu, tetapi secara praktik ya saya jauh dari itulah. Berkaitan manusia awam, berkaitan manusia biasa, saya di sini berbicara sebagai seorang pengajar remaja SMA ataupun seorang dosen di kampus. Kita belajar sesuatu yang mungkin segala sesuatu yang sewajarnya memang kita harus lakukan. Dalam pendidikan agama, ada sesuatu yang ingin saya highlight sebagai bagian dari pendidikan yang memang harus kita atasi ketika kita menghadapi problema ini. Rumusannya pakai apa? Di sini saya gunakan pengetahuan agama untuk bagaimana pendidikan kontekstual membantu kita memecahkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Teman-teman, di sini saya ingin berbicara tentang pengetahuan agama berkaitan 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran yang memang ini sebuah kebenaran yang hakiki. Pertama, dalam realitas kehidupan sehari-hari, saya memiliki keyakinan di antara semua kita pasti memiliki problema atau memiliki permasalahan, atau dalam bahasa yang ingin saya sampaikan, kita memiliki duka, ketidakpuasan terhadap segala sesuatu yang mencengkram kita. Rasanya ada saja yang membuat kita itu kenapa tidak seperti ini. Ini namanya penderitaan. Dalam Buddhis, penjelasan penderitaan itu sepertinya sangat populer ya. Banyak sekali tokoh-tokoh ataupun biarawan yang bercerita tentang penderitaan itu bentuknya bagaimana. Asalnya memang katanya keinginan. Saya setuju. Tetapi bukan pengertian yang saya bicarakan. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, problema, pengetahuan agama membantu kita untuk mengatasinya. Ketika kita memiliki sebuah masalah ketidakpuasan dalam konteks Buddhis, kita diminta ketika untuk menyelesaikannya, maka kita tahu sebabnya karena apa. Jika tahu sebabnya apa, analisis keduanya itu tahu sebabnya, tahu masalahnya, tahu sebabnya. Setelah dicari tahu rupanya sebabnya ini dan itu. Langkah ketiga, kita tanya kembali, apakah permasalahan ini bisa diselesaikan? Jika jawabannya iya, maka kita wajib selesaikan. Jika jawabannya tidak, ya mungkin benar kata tokoh bijak ya. Ya udah, kalau tidak bisa mau diapain lagi? Ya dibiarkan saja. Segala sesuatu juga toh akan berlalu. Itu kata ungkapan seorang bijak begitu. Ketika yang ketiga sudah diketahui, yang keempat ini yang seharusnya panjang ceritanya, adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Teman-teman, dalam pembelajaran kontekstual kita menghadapi realita kenyataan yang memang entahlah ya, bagi cerita saya pribadi terkadang banyak sekali ketidakpuasan, termasuk hari ini. Terkadang kenapa, bagaimana, itu pertanyaan yang selalu terkadang keluar masuk dalam diri kita. Jangankan saya, mungkin teman-teman juga mungkin mengalaminya ya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa. Ini pertanyaan masalah. Solusinya adalah kita berani bergerak dan mengatasinya. Buatlah langkah sesuatu yang bisa mengatasi masalah itu. Sebagai bagian penutup supaya cerita ini 10 menit saya ceritakan, saya ingin tutup dengan sebuah kata bijak yang mungkin di internet ini berkembang sangat pesat. Tetapi ketika kita bisa praktekkan, ya memang ini hal baik dan hal benar gitu. Katanya, hidup itu seperti kita menaiki sepeda. Jika diam, kita akan terjatuh.
Tetapi jika kita terus mengayuh sepeda kita, kehidupan akan berjalan. Begitu juga teman-teman, saya ingin tutup di sini cerita saya hari ini untuk kelas Sabtu adalah mari kita terus bergerak supaya kehidupan kita berjalan dengan lancar, dan dalam gerakan kita banyak hal-hal baik juga yang muncul. Masalah yang timbul, datang, nanti mungkin berkembang, pasti akan lenyap. Cerita baiknya atau penutup baiknya adalah ketika kita menghadapinya, kita hadapi dengan baik, kita hadapi dengan semangat, kita hadapi dengan penuh kebijaksanaan. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Karena memang inilah problematika dunia. Segala sesuatu itu pasti berakhir. Dan bagaimana akhirnya itu adalah catatan pentingnya. Oke, baik. Sebagai penutup supaya cerita ini positif adalah teman-teman, mari kita selalu semangat dan kita jalani hidup. Ya tadi kita mari terus mengayuh ya. Kalau lagi capek dalam kondisi penat kita bisa lari sore atau lari pagi lah supaya aliran darah kita lancar kembali. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam cerita kelas Sabtu teman-teman. Semoga Sabtu Anda menyenangkan dan hari Minggu Anda jauh lebih menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa di kelas Sabtu selanjutnya.